sudah kalah jauh dari Indonesia. Beginilah perbedaan Papua dan Papua Nugini, guys. Walaupun satu pulau, tapi ini berbeda negara. Jadi guys, Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara berbeda. Bener, berbeda. Yang satu masuk wilayah NKRI, yang satu masuk wilayah Kerajaan Inggris, guys. Jadi Papua Nugini ini merdeka pada tahun 1975 gitu guys. Jadi keduanya berbatasan langsung di wilayah paling timur NKRI serta berada di dalam satu pulau. Benar, Papua Nugini dan Papua masih satu pulau, guys. Kendati berdekatan dan memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, Papua Nugini masih tertinggal jauh dari Indonesia. Apakah penyebabnya Papua Nugini tertinggal jauh dari Indonesia, guys? Nah, jadi ini ada perbedaannya. Memang secara signifikan Papua di tangan Presiden Jokowi maju sangat pesat. Pembangunan di Papua diperhatikan. Beda dengan zaman dulu, guys. Selalu di kesampingkan atau dianaktirikan. Jadi inilah perbedaannya. Kemajuan Papua dan Papua Nugini. Langsung saja kita simak videonya. Jangan lupa ikuti sampai selesai, guys, agar tidak gagal paham. Jadi let's go to video. Welcome to our channel. Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara berbeda. Keduanya berbatasan langsung di wilayah paling timur NKRI serta berada dalam satu pulau. Kendati berdekatan dan memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia, Papua Nugini masih tertinggal jauh dari Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh membandingkannya dengan kota-kota seperti Jakarta, Makassar, ataupun Bandung. Ibu kota provinsi Papua saja yakni Jayapura terlihat sangat berbeda bahkan dengan ibu kota negara Papua Nugini, Port Moresby. Lantas, apa perbedaan antara Jayapura dan Port Moresby? Mari kita lihat lebih dekat. Papua atau dikenal oleh dunia internasional dengan sebutan New Guinea atau Nugini merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Terletak di sebelah utara Australia, pulau ini memiliki luas sekitar 786.000 km persegi dan terbagi menjadi dua wilayah yang bagian baratnya merupakan wilayah Indonesia dan timurnya merupakan negara Papua Nugini. Sebelum kembali menyandang nama Papua, wilayah barat Papua yang masuk wilayah NKRI dikenal sebagai Provinsi Irian Jaya. Nama yang diusulkan pada 1945 oleh Marcus Kaisiepo, saudara nasionalis sekaligus gubernur Papua Frans Kaisiepo. Namun, Irian Jaya bertahan sampai tahun 2001 dan ketika Gus Dur menjadi presiden, nama Papua kembali digunakan. Papua saat ini digunakan khususnya Indonesia untuk merujuk kepada pulau ini secara keseluruhan, juga untuk wilayah Indonesia di pulau tersebut. Istilah Papua juga dipakai untuk merujuk kepada 6 provinsi di wilayah Papua yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Indonesia, antara lain Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sementara nama Nugini berasal dari kata New Guinea, nama yang diberikan Barat yang ejaannya diindonesiakan. Kolonial Barat dulunya berpendapat kalau tanah Papua mirip dengan Guinea, sebuah wilayah di Afrika, sehingga menamai pulau tersebut dengan nama New Guinea atau Guinea yang baru. Kini, istilah Nugini digunakan oleh dunia internasional untuk merujuk pada keseluruhan pulau. Papua Barat kita tahu dulunya dijajah oleh kerajaan Belanda, sementara Papua Nugini tercatat pernah dijajah oleh Jerman, Inggris, dan Australia. Papua Nugini mendapat kemerdekaannya dari Australia di tahun 1975 dan kini menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Sebagai wilayah Indonesia, ke-6 provinsi Papua Barat mengikuti sistem pemerintahan tanah air. Sedangkan sistem pemerintahan Papua Nugini menganut monarki konstitusional parlementer. Negara ini menempatkan Raja Inggris sebagai kepala negara, sementara pemimpin negaranya adalah gubernur jenderal dengan Perdana Menteri bertindak selaku kepala pemerintahan. Perbedaan paling mencolok bisa dilihat dari perbatasan antar kedua negara. Di ujung timur Indonesia, pos lintas batas negara atau PLBN SCO di distrik Muara Tami berdiri gagah.
PLBN SCO adalah salah satu beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Banyak orang yang lalu lalang di titik perbatasan ini. Desain gedung PLBN SCO mengusung budaya lokal berbentuk bangunan rumah tangga, ornamen lokal, serta prinsip bangunan hijau. Bila datang dari arah Papua Nugini, pertama-tama kita akan bertemu gerbang perbatasan Indonesia yang berdiri tinggi ini. Selain tinggi, warna gerbang cukup mencolok, yakni merah putih menyerupai warna bendera Indonesia, kebanggaan Indonesia. PLBN SCO berdiri di atas lahan seluas 10,7 hektar dengan luas bangunan 7.619 meter persegi yang terbagi dalam beberapa zona. Melangkah lebih jauh, pendatang akan sampai di titik utama PLBN SCO. Bangunannya sangat ikonik, lengkap dengan tulisan SCO Border Post of the Republic Indonesia dan warna khas bendera Indonesia. Sementara itu, pos perbatasan milik Papua Nugini jauh lebih sederhana. Oke guys, jadi itulah tadi perbedaan kota ya, perkembangan kota di Papua dan Papua Nugini. Jadi memang sebelum di tangan Presiden Jokowi, Papua ini sangat terbelakang guys. Bahkan dari tapal batas, dari kemajuan kota, dari infrastruktur dan segala macam SDM, itu Papua sangat tertinggal. Di tangan Presiden Jokowi, selama 2 periode sudah sangat signifikan kemajuan untuk wilayah timur Indonesia ini guys, terutama di Papua. Jadi sangat luar biasa perhatian Bapak Presiden ini kepada rakyat, khususnya wilayah timur Papua, NTT dan lain sebagainya, sangat diperhatikan guys. Beda dengan masa-masa presiden dulu. Kini diutamakan yaitu infrastruktur, SDM, sehingga menjadikan negara Indonesia ini dipandang oleh negara-negara lain. Mantap sekali Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo. Oke guys, terima kasih. Itulah tadi gambaran singkat ya perbedaan antara Papua dan Papua Nugini, yang mana perkembangan kotanya sangat pesat di Papua Indonesia guys. Oke, terima kasih saya ucapkan. Yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, terima kasih. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.